Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Pangestu dari kelas 11 RPL 2, ingin membahas materi tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya agar menjadi pedoman bagi umat-umatnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah fardhu ain atau wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Muslim atau orang Islam yang tidak mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala maka dinamakan murtad atau keluar dari ajaran agama Islam. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kita harus mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat, adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan bagi dirinya serta Bani Israel. Yang kedua, ada kitab Zabur. Zabur merupakan kitab suci yang diturunkan untuk kaum Bani Israel melalui Nabi Daud alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, Zabur disebut dengan Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Yang ketiga, kitab Injil adalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi umat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya agar mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Yang keempat dan yang terakhir ada kitab Al-Quran, diturunkan kepada Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur dengan diterimanya wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul yang berarti manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah SWT sebagai bagian dari suatu sistem kehidupan yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya kitab suci merupakan bagian pokok dari sistem tersebut. Oleh karena itu, iman kepada kitab Allah ditempatkan menjadi rukun iman yang ketiga, suatu bagian penting yang tidak saja harus diyakini, melainkan juga patut untuk disyukuri. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan alam semesta. Dia adalah Al-Khaliq bagi segala makhluk yang ada. Salah satu diantaranya yaitu manusia. Pada manusia inilah Allah Subhanahu wa taala mempercayakan kehidupan di alam semesta. Karena sifat Rahman dan Rahimnya, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan dan melepas begitu saja makhluk ciptaannya tersebut. Untuk kebaikan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman yang harus dipakai oleh umat manusia. Melalui pedoman tersebut diharapkan kehidupan manusia dapat teratur dan tertib. Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memupuk sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, selalu menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Yang kedua, manusia yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kitab suci dijelaskan tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, mengetahui pedoman hidup yang harus dijalankan sebagai umat beragama dalam menjalankan syariat serta mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran berisi perintah, larangan,
dan imbauan dalam beribadah. Seseorang yang mengamalkan Al-Quran akan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, seseorang yang mengamalkan Al-Quran berarti melaksanakan perintah, menjauhi larangan, serta melakukan imbauan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Yang kelima, menjalin kerukunan Al-Quran, mengajarkan umat Islam tentang persatuan dan kerukunan dalam bernegara. Rasulullah telah mencontohkan ketika membangun negara Madinah. Beliau menerapkan kebebasan beragama, toleransi antar umat beragama, serta semangat mempertahankan musuh serangan negara lain yang berniat memecah persatuan. Sekian video presentasi saya mengenai materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang pas didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.